ya ngaji. Kembali ke ayat 19. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli antaqulu ma ja'ana mim basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ahlal kitabi, hai ahli kitab. Di Al-Quran kalau disebutkan ahli kitab itu pasti rujuknya kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum yang ada sebelum Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Musa, itu dia ahli kitab. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian. Siapa yang datang? Rasuluna, Rasul kami. Siapa yang dimaksud Rasul kami? Ai Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi penjelasan kepada ahli kitab, memberikan kabar. Apa kata Allah? Qad ja'akum rusuluna Muhammadun, sungguh telah datang kepada kalian utusanku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikabarkan ya, pada ahli kitab. Yubayyinu, ya, dia yang akan memberikan penjelasan. Yubayyin itu yang menjelaskan lakum kepada kamu sekalian, untuk memberi penjelasan kepada kamu sekalian. Siapa? Kamu sekalian siapa? Ahli? Iya, kum itu kamu sekalian. Karena Allah berfirman kepada ahli ala fatrotin, ya, atas yang telah terputus fatroh. Yubayyinullah, untuk menjelaskan syar'i ad-din, syariat-syariat agama kepada kalian. Ala fatrotin, atas apa yang terputus. Ya, inkitoin. Ala fatrotin ay inkitoin, sesuatu yang terputus. Minar rusuli, dari rasul yang terputus dari rasul, dari rasulnya banyak. Kalau rasulun seorang rasul, tapi kalau rusulun itu jamak, banyak rasul. Makanya kalau baca rasul jangan salah baca. Kalau panjang dibaca pendek artinya berubah. Kalau rusuli dibaca rusuli artinya juga berubah. Yang tadinya jamak jadi mufrad. Islam yakun bainahu wa baina Isa rasulun wa mudatu dalika khamsumi'atin wa tis'u wa situna sanatan. Nah, jadi apa yang terputus dari rasul-rasul itu? Islam yakun bainahu, karena tidak ada, ya, tidak ada antara Nabi Muhammad wa baina Isa, dengan Nabi Isa rasulun, seorang rasul. Jadi yang dimaksud terputus dari rasul itu antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu nggak ada rasul. Jadi ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, nggak ada kerasulan.
ada Rasul Nabi Muhammad. Itu lama waktunya. Makanya disebut zaman jahiliyah karena nggak ada Rasul. Jelas. Lama. Berapa lamanya? Wa mujatu dalika konsumi atin wa tis'u wa situna sana. Wa mujatu dalika, dan waktu putusnya zaman patroh itu konsumi atin wa tis'u wa situna sana adalah 569 tahun. Ya, 600 atau 569 tahun gak ada Rasul. Setelah Nabi Isa diangkat, jarak 569 tahun gak ada Rasul. Begitu ada Rasul Nabi Muhammad. Jadi ada tuntunan nggak? Ada tuntunan nggak? Gak ada. Gak ada panutan, gak ada. Selama hampir lebih kurang 600 tahun. Itu disebut zaman patroh. Dan saat itu disebut zaman jahiliyah. Bukan orang yang nggak pintar jahiliyah itu, orangnya cerdas, pintar-pintar. Ya, orang jahiliyah itu orangnya pintar. Kita belum kenal bank. Wah, Abu Thalib itu jauh bank. Kita belum kenal cakap berhitung. Di sana udah ada aljabar. Ya, kalau saya dulu pernah belajar aljabar. Yang setara saya, seumur dengan saya, masih pernah belajar ilmu aljabar. Dulu nggak ada matematika. Yang ada aljabar sama ilmu ukur. Ada ilmu gaya, ilmu harian. Dulu nggak ada biologi. Pintar-pintar orang dulu. Ya, yang disebut jahiliyah karena mereka hidup tanpa tuntunan, hidup tanpa syariat, akidah, tanpa syariat, tanpa apa. Ya kan? Karena nggak ada akidah, nggak ada syariat, ya nggak ada apa. Yang disebut jahiliyah. Ya, nyembah semaunya dia. Kalau yang orang kaya ya dia bikin patung emas dia sembah. Kalau yang orang sedang-sedang, misalnya menengah ke atas sedikit gitu, kawan menengah ya bikin patung dari perak disembah. Ada yang bikin patung batu disembah. Ya, ada yang pasir apa. Ada yang saking kepepetnya bikin patung itu dari tepung. Dari tepung bikin patung. Gimana digoreng ini kalau kayak zaman sekarang kayak itu kayaknya. Kue apa itu? Orang lain apa ya? Digoreng pakai saus, ada saus. Apa itu? Kue apa yang didorong-dorong panjang-panjang? Cakwe. Ya cakwe itu. Cuma dibentuk. Kemana-mana dibawa pakai tas. Nah, itu akhirnya nyanyi. Tak gendong. Kemana-mana. Kemana-mana dibawa. Di perjalanan kecapean, kelelahan, berteduh di bawah pohon, merasa perutnya keroncongan, lapar. Tuhannya ditaruh, dia sembah Tuhan. Habis sembah Tuhan, dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, kan kamu sudah tak gendong kemana-mana. Wahai Tuhan, aku ini lelah, capek. Perutku sekarang ini lagi keroncongan, lapar banget, memang belum makan. Karena makannya nanti setelah ngaji. Enggak, tadi dia bukan saya. Ya, mohon maaf 1000 maaf. Berhubung saya lapar, maka izinkanlah Tuhan saya makan. Poteh tangannya. Pilih poteh. Tuhannya enggak ada tangannya. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, baru itu ada manusia makan Tuhan. Tapi begitu Allah memberikan taufik dan hidayah, justru menjadi pembela Rasulullah yang hebat. Namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jahiliyah. Karena nggak ada kerasulan, nggak ada yang bimbing.
Makanya bersyukurlah hidup itu punya pembimbing. Nggak punya guru nggak apa-apa, yang penting punya pembimbing. Pembimbing itu nggak perlu pintar. Cerdas. Yang penting pernah berjalan dan dia tahu jalan. Bodoh tapi dia pernah berjalan dan dia tahu jalan, tahu alamat, kenal, itu yang penting. Ya, enggak pintar enggak. Orang dulu jahiliyah karena begitu, dia tak kenal sama Tuhan, sehingga ya hidup tidak punya tujuan, nggak tahu alamat, nggak tahu jalan, akhirnya hidup tanpa akidah, hidup tanpa syariah, hidup tanpa akhlak. Jadi yang kuat dialah yang menang, yang kuat dia yang menang. Itu zaman dulu. Jadi kehidupannya sama seperti kehidupan di laut. Di laut itu ikan yang kecil dimakan ikan yang lebih besar. Coba sampean punya Tuhan, kasih ikan mas dimakan sama ikan Tuhan. Coba ikan Tuhan cemplungin situ, dimakan sama buaya itu. Itu kehidupan di laut. Ya kan? Ya mudah-mudahan apa yang terjadi di laut tidak terjadi di darat. Karena di laut tidak ada Pancasila. Ada Pancasila. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada ketuhanan yang maha esa. Ada persatuan. Nah, iya, beda. Itu dulu. Jadi pembimbing itu perlu atau tidak? Perlu. Syarat pembimbing, satu dia kenal, tahu tujuan dan kenal yang dituju. Kedua dia tahu alamat. Tiga dia tahu jalan dan dia pernah berjalan. Pelaku yang berjalan. Boleh nggak saya membuat contoh ya? Kalau di Quran itu kan Allah saya membuat contoh ya. Contohnya gini, kalau di Quran itu masaluhum kama salil ladis tahu kodana ron gitu ya. Masalun itu permisalan, perumpamaan. Di Quran itu banyak perumpamaan. Makanya kalau ngaji Quran kok ditelan mentah-mentah, nggak ada rasanya. Sama kayak saya makan itu nggak ada rasanya karena ditelan. Kenapa ditelan? Nggak dikunyah. Kenapa nggak dikunyah? Nggak ada yang buat kunyah. Itu berasa saya justru belajar dari diri saya. Oh ternyata makan itu kalau nggak dikunyah nggak ada rasanya. Ngaji nek nggak dikunyah nggak ada rasanya. Karena bahasa Al-Quran itu banyak bahasa tamsil, perumpamaan, perlu ditafakuri. Nah oke. Nah, saya membuat contoh. Ibu-ibu habis ngaji musyawarah. Habis ketiban pulung, habis ketiban apa, habis terkabul doanya, apa miliari rupiatan terkabul, bilang gue nggak tahu. Ya, kita jalan-jalan yuk, ayo, kemana? Ya kemana aja? Naik apa? Mobilnya gimana? Mobilnya baru, bagus, ada AC, bisa karaoke. Wes pokoknya satu bulan barang. Kalau perlu ada pramugarinya, dia sopirnya, sopirnya memang nggak usah diragukan lah. Dia itu kursus nyetir mobilnya aja di luar negeri, di Amerika, mau di Jepang, mau di Australia, pokoknya tamatan luar negeri lah sopirnya. Udah, jamaahnya pintar-pintar, pintar ngaji kabeh, pintar lah. Ikut semahan Quran yo, baca satu-satu lancar, udah sampai surat. Al-Imran. Iya, Al-Imran. Tadi ya pinter ya, penumpangnya pinter, sopirnya tamatan luar negeri, mobilnya bagus, mewah. Terus mau kemana nih? Ya kemana aja? Enggak, tujuannya kemana? Enggak tahu. Mau? Enggak. Tujuannya kemana? Bogor. Mana? Bogor, oke Bogor. Ngomongnya deket banget Bogor. Sydney gitu. Sydney. Oke Bogor. Ke Bogor.
sopirnya nggak tahu Bogor. Terus ke Bogor itu yang dituju siapa, mau ketemu siapa? Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Cari, kan harus jelas yang dituju ke Bogor. Terus nah mau ketemu Pak Warto misalnya, kamu ketemu Pak Warto, mau ngadep Pak Warto. Buat itu aja yang gampang, contoh. Mendingan nyontohin awake dhewe ya, nggak ngomongin orang. Nah ngomongin awake dhewe, wah susah. Mau ketemu Pak Warto, oke. Supirnya nggak tahu jalan. Supirnya nggak tahu jalan. Tapi pintar. Tamatan luar negeri khusus mau ya, nggak tahu jalan. Bahkan tanya-tanya, oke tanya. Ya, jualan. Kemungkinan nyasar ada nggak? Kemungkinan nyasar ada nggak? Kemungkinannya besar apa kecil? Besar. Wes rawo. Muter-muter kecapean karuan. Ketemu jalan. Jalannya mana Pak? Jalan raya Bogor nomor sekian loh. Ya, jalan raya Bogor ada petunjuk jalan. Mau ketemu Pak Warto. Enggak ada yang kenal Pak Warto. Enggak ada yang tahu Pak Warto. Enggak pernah ketemu Pak Warto. Kira-kira mau ketemu genderuwo di sana gimana? Bisa dipahami nih maksud saya. Nah, udah ini cerita satu mobil penumpangnya pintar-pintar, sopirnya jago, mobilnya mewah, udah ya. Tapi ya tadi bingung tujuannya, nggak tahu jalannya, nggak pernah jalan ke sana, nggak kenal siapa yang mau dituju yang betul. Nah, tetapi seandainya ada bocah tidak pintar, tukang ngangon kambing, nggak pintar lah pokoknya. Tiba-tiba ikut numpang di mobil kita, ikut numpang nggak nyupirin, ikut numpang. Dia tahu ini mau pergi ke Bogor, mau ketemu Pak Warto misalnya. Tukang ngangon kambing itu udah biasa, mondar-mandir ke Pak Warto biasa, ya biasa ngopi bareng. Kira-kira ketika mobil ini belok kemana-mana, tukang ngangon kambing teriak, teriak apa? Salah jalan Pak, bener nggak? Ya. Jadi butuh orang pintar atau butuh orang yang paham? Paham. Malah nanti calon yang bimbing terus Pak, ya terus, nah itu Pak, nah itu orangnya. Enggak ganteng amat sih orangnya, cuma auranya itu yang bikin ngadengin gitu. Karena kenal calon sapi, supirnya orang nggak paham. Bisa dipahami Bu ya? Bisa. Jadi pembimbing itu penting. Beruntunglah ketemu pembimbing itu. Nggak pintar nggak paham. Kok hidup ini nggak suruh pintar kok. Suruh paham. Nek paham ben dosa sadar. Nah itu loh. Jadi ahli kitab itu mengalami satu zaman yang namanya zaman fatroh, zaman terputusnya dari para rasul. Kenapa? Pada waktunya itu jangka waktu 569 tahun nggak ada pembimbing, padahal wongnya pinter. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu semua itu raja-raja. Abu Sabi kan nggak termasuk. Mau nyebut Abu Sabi nggak bisa lah. Kalau itu belum ada. Belum. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah itu yang dimaksud terputus zaman patrotin, ala patrotin. Putus minar rasul dari kerasulan. Nggak enak kalau sampai nggak ada pembimbing itu. Ya, repot. Karena pembimbing nggak enak. Dereng. Ya. Tapi kalau mau deh, orang derek nggak mau. Kan gitu. Nggak harus dipaksa, orang harus nggak ada paksaan. Jadi kira-kira begitu. Nah,
Kenapa Allah mengatakan kepada ahli kitab, ya ahli kitab, gitu ya. Sungguh telah datang kepada kalian utusanku. Utusanku namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yubayinu lakum, dialah yang akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang akidah, syariat dan akhlak lakum kepada kamu sekalian. Kenapa? Karena patrotin atas apa yang terputus dulu minar rasul, dari rasul-rasul itu tapi terputus dari Nabi Ibrahim sudah terputus. Ya, dari zaman Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad nggak ada rasul sama sekali. Nah sekarang datang Nabi Muhammad, dialah yang memberi penjelasan tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak. Bahkan diutus untuk apa? Akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, itu kira-kira gitu. Nah tujuannya apa Allah menyatakan itu? Li antakulu maja'ana mimbasirin walanadir. Antakulu supaya kalian tidak mengatakan ya, tidak dihitung ketika kamu diajak oleh Allah, ketika kamu dikutuk oleh Allah karena kamu hidup semaunya sendiri. Kan dikatakan Nabi Muhammad yang dijelaskan supaya kamu tidak mengatakan ada kok yang datang kepadaku min basirin, orang yang ngasih kabar gembira, wala nadirin, yang nggak ada orang yang datang kok ngingetin. Nggak ada datang gimana, mau rumahmu dekat majlis taklim, rumahmu dekat padepokan kok nggak ada ini, kok nggak ada alasan nanti kamu setelah didatangkan Nabi Muhammad. Ada ustaz nggak ada, tapi nggak ada yang masih kabar gembira, kamu kalau begini nanti bakal begini, kamu kalau begini kamu nanti akan tersiksa. Kan juga ada, bahkan kamu dibimbing, diajak membaca sendiri dari sumber yang asli, bukan cuma katanya tapi disuruh baca sendiri, diajak mikir bareng. Bagaimana mau alasan belum datang kepada saya peringatan loh, belum datang kemana? Apa yang belum datang? Ngaji rutin malam Senin ada, ngaji rutin hari Rabu ada, malam Kamis ada, malam Jumat ada, malam Selasa Kliwon ada, semaan ada, istighosah ada, zikir kamilah ada, manakib ada, pengajian bulanan sampai syair dan syiar wisata rohani ada. Kurang apa? Jadi kalau sebenarnya kita disiksa sama Allah itu punya alasan nggak? Nggak punya alasan kita. Udah ini kowe gablek ya. Penyakit kasalmu kok ingoni terus, tahu kasal? Pokoknya kalau bergaul lalu kasalan kowe, ngerti kasalan? Malas. Pegang. Nyanyi nih dong. Sentruk kebedine melagi bakal jejak amaliae sing ninggal ngajine bakal rusak amaliae. Ngono kok nyanyine. Itu kan saking bijaknya itu ben ramadhan terus. Nah, itu aku belajar siapa? Kenapa? Loh, orang rombongan perjalanan satu bis dengan tujuan yang sama itu punya pengalaman yang berbeda. Padahal satu bis berangkatnya bareng, tujuannya sama. Ceritanya beda. Waktu itu aku diajak jalan-jalan sumur. Mana? Apa udah apa? Ngelewatin kali, jembatan itu kalinya lebar, batu-batunya gede-gede, airnya bening. Apa? Ceweknya pada mandi pakai kain doang, dikelipetin begitu. Putih-putih, bening-bening. Akhirnya yang cerita Pak Warto. Lastri beda lagi. Apa dia orang gelap apa?
Naik bis langsung turun. Ya gunung itu, cewek nganggo caping gunung, meti apa? Meti daun teh. Macam-macam, macam-macam. Itu satu. Foto ngaji jadi foto. Ngaji apa yuk? Ampuh. Ya terus bagaimana? Mantap. Banget sampai wong ngurung tak wis tak kok. Ya orang itu apa? Amcak langsung turu. Alhamdulillah. Ya itu kan nikmat. Nikmatnya wong ngaji itu gitu. Wis ora apa. Itu. Jadi sama. Jadi enggak boleh punya alasan. Jangan sampai kamu nanti mengatakan, kenapa aku disiksa? Ya karena kamu kelakuannya gini-gini loh. Habis nggak ada kok yang memberi peringatan kepada saya. Kan nggak ada Rasul. Makanya didatangkan Nabi Muhammad untuk mengantisipasi supaya jangan beralasan. Terus kue jelek tempat dulu. Lagunya sering minggat. Udah ya, paham ya maksudnya ya. Jadi kita juga nanti begitu, maksud hikmah untuk kita kan ini untuk kepada ahli kita, tapi kan ayatnya sampai kepada kita dan kita kebetulan menjadi umat Nabi. Alhamdulillah, enggak ada lah, jelas lah. Di penjelasan ada ya. Makanya lalu Fakot ja'akum basirun wa nadir, maka sungguh telah datang kepada kalian orang yang datang kepadamu memberikan kabar gembira buat kamu yang taat. Nadirun memberikan peringatan buat kamu yang lupa. Ancaman bagi orang yang melanggar. Itu ya. Sehingga apa? Fala ujrolakum. Ya. Jadi nanti kamu nggak ada alasan di hadapan Allah karena didatangkan Rasul. Nah, sekiranya Rasul nggak ada pewaris-pewarisnya yang berdakwah menyampaikan ajaran para Rasul dari yang bersumber dari Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan kekuasaan Allah itu mutlak. Ya, ini masalah. Wa minhu ta'dzibukum hilam tattabuhu. Maka Allah itu kuasa mengazab kamu kalau kamu nggak mau taat, nggak mau mengikuti Allah. Pengen nggak kira-kira nggak diazab? Pengen diazab apa tidak diazab? Caranya? Nah, manut. Manut kalau so. Mana kenal Kanjeng Nabi? Aku kenal Kanjeng Nabi kapan? Mana tangan kiai? Mana? Ojo ngambek pak. Yang enak ngaji itu yang enak. Sebelumnya saya dapat bocoran. Saya itu senang kalau saya kan ada bocoran tak sampaikan. Ibu percaya nggak ada azab kubur? Percaya. Tapi nikmat kubur juga percaya dong. Oke. Ketika orang meninggal, ya, apa yang terjadi setelah dikubur? Pertanyaan. Ya. Pertanyaan datangin malaikat. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak salah, jangan takut salah ibu, nggak bakal dibilang salah atau nggak ada salah benar nggak ada. Ya, ketika orang sudah dikubur, nanti ada pertanyaan kubur. Ditanya apa? Oke, oke, ya, benar, nggak salah, jangan takut salah. Nanyanya di mana? Bulan. Kalau yang takziah udah pada, berarti waktu ditanya sendirian apa ada temennya? Oke. Saya tidak menyalahkan. Ayo kita gunakan pikiran kita, akal kita. Kira-kira orang yang meninggal di kuburan ditanya bisa jawab tidak?
Gak bisa orang kita ajak ngobrol aja diem. Jangan diem. Jadi mana jawabnya? Lalu diikat-ikat begitu. Bisa nggak jawab? Oke. Sendirian. Kok ibu tahu dia ditanya apa? Dia ditanya sendiri. Nah, oke ya. Oke. Bu, yang di sana ada puskesmas ya, turunan. Itu namanya kuburan. Kuburan itu untuk menyimpan jasad manusia yang sudah meninggal dunia. Bisa jadi jasad orang yang meninggal itu dikubur, bisa jadi dibakar, bisa jadi dilarung, dibuang ke laut, bisa jadi disimpan di rumah sakit, terus dijual ke fakultas-fakultas kedokteran, dibeli oleh mahasiswa kedokteran untuk dijadikan praktek. Nanyanya gimana? Jadi kuburan itu bukan alam kubur. Sedangkan pertanyaan kubur itu adanya di alam. Alam kubur itu kehidupan rohaninya. Kuburan tempat mendem jasad. Bisa dipahami ya? Halo? Ya, bisa Pak. Enggak, ini dulu masalahnya itu. Kalau sampean nggak paham ini, tetap sampean akan kena pertanyaan. Yang paling aman itu Bu, kita mati bebas dari pertanyaan, bebas dari perhitungan. Tahu-tahu sudah di surga, jadi nggak pakai ngantri. Loh, yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab itu ngantri apa tidak? Orang-orang ngantri, kita udah di surga, nggak ada pertanyaan. Pengen ditanya apa pengen nggak ditanya? Pengen ditanya. Nah ini dia, jadi ini loh perlunya pembimbing di sini. Jarang ada pengajian gini. Ayo pernah dengar apa belum? Jadi yang di sana namanya kubur. Gitu, sebetulnya. Kita datang ke kuburan itu yang membawa yang manfaat untuk kita. Dia kan nggak pernah butuh. Kita anterin kopi juga nggak butuh kopi. Dikasih rokok di sebelahnya karena kesukaannya rokok di samping itu ditaruh situ. Nggak perlu, dia nggak butuh. Yang perlu kopi rokok itu Pak Warto. Ya. Jadi yang dibutuhkan apa Dok? Untuk siapa? Arwahnya. Arwahnya itu yang hidup di alam kubur. Itu kuburan. Kuburan itu zaman sekarang malam itu tidak menakutkan, sering dipakai pacaran, mondok dan anak muda di kuburan. Benar apa tidak? Nah, kalau mereka datang, ya ada anak pacaran, kagak ditanya-tanya. Ayo kita gunakan. Jadi di dalam Islam syarat wajib bukan hanya balik, tapi juga harus berakal. Berapa banyak ayat yang mengatakan apalah ta'ilun, apalah tatapak harun, apalah tatadabbarunal Qur'an. Kamu pikirkan soal, kok nggak pakai akalmu, kamu nggak memikirkan, nggak mendapat. Jadi ini dulu ya, singkat. Jadi yang di sana itu namanya kubur. Untuk apa? Untuk memendam jasad manusia yang sudah mati. Alam kubur di mana? Alam barzah di mana? Nih, barzah itu artinya penyekat. Barzah satir, pembatas. Ya, ini barzah. Jadi saya dengan anda dekat apa jauh dengan yang ada di dalam? Walaupun saya nggak bisa melihat, dekat. Tapi suara saya bisa nyampe, apa saya bisa nyampe. Beda. Pembatas. Batas apa? Batas dimensi. Kita sekarang ada di dimensi lahir, dia adanya di dimensi batin. Kita ada lahirnya nggak? Kita sekarang ada lahirnya nggak? Ada batinnya nggak? Yakin? Bisa dirasakan? Nah,
Batin adanya di mana? Dalam. Di dalam lah lahir. Lahir ini apa? Jasad. Jasad itu apa? Jasad itu gundukan tanah yang dimpluk-impluk zaman dulu waktu menciptakan Adam. Di Quran ada kan? Bahwa Allah pertama kali menciptakan manusia dari tanah, yaitu Nabi tanah dimpluk-impluk dibentuk kan? Udah dibentuk. Tanah yang dimpluk-impluk terbentuk namanya apa? Atau kalau nggak tanah ya semen, pasir, dimpluk-impluk terbentuk kayak manusia lagi kering, ini namanya apa? Apa? Patung. Patung. Loh, manusia kan setelah ditiupkan roh, setelah ada batin. Jadi roh kita ini ada di dalam apa di luar? Di dalam apa? Gundukan tanah. Jadi roh kita terkubur apa tidak? Yang bikin kita bisa ngomong ini rohnya apa mulutnya? Yang bisa kita memandang ini rohnya apa matanya? Yang bikin kita bisa mendengar ini rohnya apa kupingnya? Yang bikin saya bisa bicara ini rohnya apa mulutnya? Itu paham? Jadi rohnya adanya kemana gimana? Terkubur oleh gundukan tanah yang dibentuk kayak saya, dibentuk kayak ini. Jadi ini yang tampak kalau dilihat dari pandangan mata batin ainul basirah, ini cuma gundukan tanah kuburan. Di dalamnya terkubur para roh-roh. Betul apa tidak? Yang ditanya siapa nanti? Rohnya. Makanya dari sekarang ditalkin marbuka harus bisa jawab. Ojo rambene tapi atine. Mungkin enggak? Ini sopo Aris. Kalau saya nggak kenal Aris bisa nggak? Waduh, kalau saya nggak kenal Batin bisa jawab nggak? Udah gini aja, nanti kepanjangan. Wis intinya pengen aman ya. Ibu punya apa? Kamu bawa apa? Aku HP-mu ambil. Kalau pengen aman, kamu sini. Ini dipinjamkan ke saya. Pinjamkan ke saya. Ini punya saya bukan? Punya siapa? Dipinjam saya. Kalau ini saya pinjam seminggu, sebulan, 2 bulan, dia mempertanyakan nggak? Bagaimana caranya supaya saya tidak ditanya? Wong ini pinjaman. Kembalikan ya. Ditanya? Sekarang hidup ini hidup siapa? Yang punya hidup siapa? Allah. Jadi bukan hidup kita. Kalau bukan punya kita pakai namanya apa? Pandangan ini pandangan siapa? Bukan punya kita dong. Mau pengen ditanya apa pengen nggak ditanya? Matamu kok nggopo, kupingmu nggopo, lambemu pengen ditanya apa pengen nggak ditanya? Kembaliin cepat-cepat. Sekarang saat ini di sini dia tidak ada pertanyaan. Kenapa? Sudah dikembalikan semua. Karena memang semua ini bukan punya, hanya ini yang dimaksud mati sajroning. Sopo wong kang bisa mati sajroning urip bakal urip langgeng dan kenopati. Alhamdulillah, bisa dipahami. Pengen nggak ditanya, ulangin semua. Jangan diakoni. Udah titik. Semua milik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham ya? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah. Udah demikian dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, mukminin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li ikhwanina wa li shuyunina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ummat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an
Thank you.